Hello everyone, good morning and welcome to my presentation. Let me introduce myself. My name is Alicia Setianingsih with NPM 25412058 from Accounting 25. Pada kesempatan kali ini saya akan berkampanye tentang perilaku anti kekerasan. Namun sebelum saya mulai, coba teman-teman bayangkan satu situasi sederhana nih. Pernah tidak kalian melihat seseorang diejek karena penampilannya? Atau mungkin ada teman yang sering dijadikan bahan candaan sampai akhirnya dia memilih untuk diam? Atau bahkan mungkin tanpa sadar kita sendiri pernah mengucapkan sesuatu yang ternyata menyakiti orang lain. Sometimes we think it's a jokes. Kadang kita merasa itu hanya candaan biasa, hanya untuk seruan-seruan, hanya untuk hiburan. Tetapi bagi orang lain, ucapan tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, teman-teman. Yang paling berbahaya adalah ketika kekerasan mulai dianggap normal di lingkungan sekitar kita. That's why today I want to talk about something very important, yaitu tentang perilaku anti kekerasan di lingkungan mahasiswa dengan tema Keren Tanpa Kekerasan. So, through this presentation, I hope we can become more aware about how important respect, empathy, and kindness are in our daily life. Let's begin! Oke, namun sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu kekerasan? Jadi ketika mendengar kata kekerasan, pasti banyak orang tuh langsung berpikir, oh ini tentang tindakan fisik ya, seperti memukul, menendang, atau menyakiti seseorang secara langsung. But actually, violence is not only physical. Kekerasan juga itu bisa berupa ucapan, perilaku, maupun tindakan yang membuat seseorang merasa sakit hati, takut, malu, atau tidak dihargai. Di lingkungan mahasiswa sendiri khususnya ya teman-teman, bentuk kekerasan yang sering terjadi misalnya seperti bullying, body shaming, ejekan terhadap penampilan, menghina kemampuan seseorang, menyindir di media sosial, atau bahkan pengucilan dalam pertemanan. Dan seringkali ya hal-hal seperti ini tuh dianggap biasa saja. People say, cuma bercanda, jangan baper lah, santai aja. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Maybe they smile in front of people but cry when they are alone. Karena seseorang itu terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya merasa terluka di dalam dirinya. Karena itu kita harus mulai memahami bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan yang sangat besar atau pengaruh yang besar ya. Apa yang kita ucapkan bisa membuat seseorang itu merasa dihargai, tetapi juga bisa membuat seseorang itu kehilangan rasa percaya dirinya. Oke, selanjutnya adalah fenomena kekerasan di kampus. Misalnya kekerasan yang sering dianggap candaan, teman-teman. Jadi di lingkungan kampus ada banyak perilaku yang sebenarnya termasuk toxic behavior, tetapi sudah dianggap normal, teman-teman. Misalnya, seperti mengejek teman karena penampilannya, logat bicaranya, bentuk tubuhnya, kemampuan akademiknya, atau bahkan kondisi ekonominya. Kadang semua itu dibungkus dengan kata bercanda, teman-teman. But not every joke is funny for everyone. Tidak semua orang nyaman dijadikan bahan candaan. Tidak semua orang memiliki mental yang kuat untuk menerima ejekan terus-menerus. Dan tanpa disadari, candaan yang dilakukan berulang kali bisa berubah menjadi bullying, teman-teman. Hal yang sering terjadi adalah korban itu memilih diam, bukan karena mereka tidak sakit hati, tetapi karena mereka takut dianggap terlalu sensitif atau takut dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. So, this is the problem. Ketika perilaku toksis mulai dianggap biasa, maka lingkungan yang seharusnya nyaman justru itu berubah menjadi lingkungan yang melelahkan secara mental. Karena itu, kita harus mulai belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain. Think before you speak, karena ucapan yang keluar dari mulut kita mungkin hanya bertahan beberapa detik ya, tetapi bisa diingat oleh orang lain dalam waktu yang sangat lama. Oke, yang selanjutnya perlu teman-teman perhatikan adalah dampak dari kekerasan atau dampak negatif perilaku kekerasan. Kekerasan itu memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, teman-teman. Bagi korban, bullying atau kekerasan yang verbal dapat membuat mereka kehilangan rasa percaya diri, merasa takut untuk bergaul, sulit berkomunikasi, bahkan merasa tidak nyaman berada di lingkungan kampus. Some people become insecure because of repeated negative comments. Ada orang yang mulai merasa insecure hanya karena terus-menerus menerima ejekan dari lingkungannya. Selain itu juga, korban juga bisa mengalami stres, tekanan mental, kehilangan semangat belajar, bahkan memilih menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang perlu kita pahami adalah
Tidak semua luka itu terlihat secara fisik, teman-teman. Mental wounds are invisible, but they are real. Selain berdampak pada korban, kekerasan juga membuat hubungan sosial di lingkungan kampus menjadi tidak sehat. Solidaritas berkurang, rasa menghargai hilang, dan lingkungan menjadi penuh rasa tidak nyaman. Karena itu, kita harus berhenti menganggap kekerasan verbal itu sebagai hal kecil atau candaan biasa. So, mengapa sih harus anti kekerasan? Mengapa penting sekali menolak kekerasan? Kita harus menolak segala bentuk kekerasan karena setiap orang itu berhak diperlakukan dengan baik, teman-teman. Everyone deserves the respect regardless of their appearance, background, and personality. Setiap orang itu memiliki perasaan, memiliki harga diri, dan ingin merasa aman di lingkungan tempat mereka berada. Sikap anti kekerasan sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, hubungan sosial yang lebih sehat, dan komunikasi yang lebih baik antar mahasiswa. Menurut saya seseorang itu tidak terlihat hebat ketika mampu merendahkan orang lain. Real strength is shown by respect and kindness. Jadi seseorang justru terlihat dewasa ketika mampu menjaga ucapan, mengontrol emosi, menghargai perbedaan, dan memperlakukan orang lain dengan baik Karena pada akhirnya lingkungan yang positif itu dimulai dari cara kita memperlakukan sesama. Oke, jadi sekarang yang perlu teman-teman terapkan adalah gerakan mahasiswa anti kekerasan atau sikap yang harus diterapkan, teman-teman. Kalau kita ingin menciptakan lingkungan kampus yang lebih baik, maka perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjaga ucapan saat berbicara, tidak merendahkan orang lain, menghargai perbedaan, tidak ikut menertawakan korban bullying, serta menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik. Sometimes small action create big impact. Hal kecil seperti berhenti mengajak teman atau mulai berbicara dengan lebih sopan, ternyata itu bisa memberikan pengaruh besar teman-teman bagi lingkungan sekitar. Selain itu juga, kita juga harus berani mengingatkan teman jika mereka melakukan tindakan yang berlebihan. Because staying silent can make the situation worse. Menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya tanggung jawab dosen atau pihak kampus, tetapi tanggung jawab bagi seluruh mahasiswa. Sebagai contoh situasi nyatanya dalam lingkungan mahasiswa, khususnya di kampus Coba bayangkan ada seseorang mahasiswa yang sering diejek karena cara berbicaranya. Awalnya mungkin hanya dianggap lucu oleh teman-temannya. Semua tertawa, semua merasa itu hanya candaan biasa. But day by day, the jokes continue. Lama-kelamaan mahasiswa tersebut mulai merasa malu untuk berbicara di depan kelas, takut berinteraksi, dan mungkin kehilangan rasa percaya dirinya, teman-teman. Mungkin dari luar terlihat sepele tetapi bagi korban, hal itu bisa menjadi beban mental yang cukup berat. Dalam situasi seperti ini, sikap yang seharusnya dilakukan adalah menghentikan ejekan tersebut, mengingatkan teman agar tidak berlebihan, dan memberikan dukungan kepada korban. Because empathy is more important than entertainment. Kadang seseorang hanya membutuhkan satu orang yang peduli agar mereka merasa tidak sendirian, teman-teman. Jadi, bagaimana sih peran mahasiswa dalam kampanye anti kekerasan tersebut? Mahasiswa perlu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan sosial tersebut. Students are only learners but also agents of change. Mahasiswa itu bisa menjadi contoh dalam menjaga sikap, menjaga ucapan, dan membangun lingkungan yang positif. Selain itu juga, mahasiswa juga bisa menjadi pendukung bagi korban bullying, penengah saat terjadi konflik, dan pengingat bagi teman-teman yang melakukan tindakan kekerasan. Hal yang paling penting adalah kita tidak boleh diam ketika melihat perilaku bullying terjadi, because silence can support violence indirectly. Minimal kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik atau menunjukkan dukungan kepada korban agar mereka merasa didengar dan dihargai. So, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan kepedulian sederhana. Setelah kita memahami dan mendengarkan kampanye tentang anti kekerasan, sekarang adalah brainstorming mahasiswa anti kekerasan. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut berpikir bersama. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengurangi perilaku bullying dan kekerasan di lingkungan kampus? Maybe the answer is simple. Mungkin jawabannya sesederhana menjaga
ucapan, berhenti mengejek teman, menghargai perbedaan, dan lain sebagainya. But simple action matter, karena lingkungan kampus yang aman dan nyaman tidak tercipta begitu saja, teman-teman. Semua itu dibangun dari sikap dan perilaku kita sehari-hari. And remember this, one good action can inspire many people. Baik teman-teman, sebagai penutup, kesimpulannya saya ingin menyampaikan nih bahwa kekerasan baik secara fisik maupun verbal bukanlah sesuatu yang boleh dianggap normal. Every word, every action, and every behavior has an impact on others. Karena itu, kita harus mulai membangun budaya saling menghargai, menjaga ucapan, dan peduli terhadap sesama. Jadi lingkungan kampus yang positif itu dimulai dari hal-hal sederhana, dimulai dari cara kita berbicara, bercanda, dan memperlakukan orang lain. Let's stop violence and start spreading kindness. Karena pada akhirnya seseorang itu tidak terlihat keren ketika mampu menyakiti orang lain, tetapi ketika mampu menghargai dan memberikan rasa nyaman bagi sekitarnya. So, keren itu saat kita bisa menghargai, bukan menyakiti. So, thank you for watching and see you the next video. Bye-bye!